begitu. Nah Ustaz, kita ke informasi selanjutnya. Ini sudah saya tunggu-tunggu dari tadi. Ini ada pencurian tali pocong jenazah wanita yang baru 3 hari dikubur, menggemparkan warga Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Diduga tali pocong digunakan pelaku untuk ritual mistis. Kuburan seorang wanita yang ada di pemakaman umum Desa Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur ini berantakan usai dibongkar orang tak dikenal. Tak hanya itu, tali pocong jenazah yang baru saja dikubur Jumat pekan lalu tersebut juga ikut raib. Pencurian tali pocong jenazah diperkirakan terjadi Selasa dini hari saat keluarga yang berada di makam sejak malam pertama penguburan baru saja pulang. Sesuai tradisi setempat, anggota keluarga yang meninggal Jumat Legi, makamnya dijaga hingga 7 hari. Diduga oleh pelaku, tali pengikat jenazah itu digunakan sebagai syarat menjalani ritual mistis. Kata orang dahulu ya, kalau dibikin apa ya? Ilmu, kalau ngambil gini kan, kalau dibikin ilmu ya bisa, dibikin gini-gini juga bisa. Tinggal yang itu aja Pak, yang melakukannya aja. Perkara ini telah dilaporkan pihak keluarga ke aparat kepolisian. Eko Yudo melaporkan dari Sidoarjo, Jawa Timur. Astagfirullah Ustaz, sudah tahun 2022 ternyata masih banyak yang percaya dengan hal-hal seperti ini Ustaz. Nah, kenyataannya memang seperti itu Ustaz ya. Sebagai masyarakat masih percaya dengan hal di luar akal sehat Ustaz. Ya mungkin memberikan sesuatu ya aneh-aneh begitu di depan pohon begitu Ustaz. Mencuri tali pocong, macam-macam Ustaz. Apakah ini termasuk syirik Ustaz? Ya, syirik itu kan berarti dia mempercayai selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan atau mencegah dari bahaya, dari bala, atau menambah keuntungan dunianya. Dengan mengambil tali pocong maka ia akan kebal. Dengan mengambil tali pocong maka ia akan terhindar dari bala, dari bencana dan musibah. Padahal semuanya adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kena mengena dengan makhluk, tidak kena mengena apalagi dengan sekedar tali pocong. Keyakinan itulah yang membawa kepada kesyirikan. Kalau kemudian Nabi SAW mencontohkan, memang tali pocong dibuka oleh Nabi. Saat itu ada sahabat Nu'aim bin Mas'ud wafat, kemudian Nabi lah yang memulasara hingga sampai ke tanah pekuburan dan Nabi membuka tali pocongnya. Dari semua yang mengikat tubuhnya, berarti membuka tali pocong itu sunnah. Tetapi tali pocong biarkan di dalam kuburan, tidak digunakan untuk hal-hal yang lain. Karena sesungguhnya mayit itu sudah wafat, sudah berada di alam kubur, maka seluruhnya, kain kafannya, termasuk talinya, termasuk yang ada di dalam tubuh mayit, biarkan ia berada di alam kubur, karena ia sudah tenang di alam kubur. Karena mayit sudah berada di kehidupan yang lain. Jangan kemudian kita ganggu, karena bisa jadi hal yang demikian ini menambah lagi persoalan kepada mayit dan menambah persoalan kepada kita. Kita tenangkan mayit itu tidak mengganggu, tidak merusak, tidak mengambil apapun termasuk tali pocong, karena itu bisa membawa kepada perbuatan yang dikategorikan syirik. Ia yakin bahwa ada atau tali itu dapat menolongnya, tali itu dapat mencegah dari bala, padahal semuanya adalah takdir Allah. Allah lah yang memberikan pertolongan, Allah lah yang memberikan manfaat, Allah lah yang mencegah dari musibah, tentu dengan ikhtiar, dengan doa kita, munajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi bagi Anda tadi mencuri tali pocong itu ya tidak ada gunanya ya, silakan disimpan di dompet mungkin jadi kaya gitu Ustaz. Nah, Ustaz, saya masih kurang paham. Oke lah, misal nih Ustaz ya, ada orang yang minta sesuatu pada suatu zat selain Allah dan katakanlah dia menjadi kaya Ustaz, tiba-tiba naik jabatan gitu Ustaz. Terus rezekinya nambah, dagangannya laris gitu Ustaz. Kan banyak tuh sekarang Ustaz yang begitu-begitu pesugihan segala macam lah. Nah, Ustaz, rezeki kan datangnya dari Allah Ustaz. Apakah setan yang dia puja bisa juga mendatangkan rezeki kepada orang yang meminta kepadanya? Dan ini gimana Ustaz? Apakah Allah turun ke sini dulu terus di sini ya bagaimana Ustaz? Karena kan dia minta enggak selain Allah gitu Ustaz. Inilah liciknya setan. Setan itu licik dalam upaya menjerumuskan manusia. Dari meyakini Allah, akhirnya berkurang keyakinannya. Muncullah keraguan-raguan kepada Allah. Ternyata yang memberi kekayaan bukan Allah. Yang memberi kekayaan itu karena pesugihan ini.
Awalnya mungkin ia masih mempercayai, lama-lama dia ragu, maka mungkin nanti ia lebih percaya kepada pesugihan. Inilah kelicikan dari setan yang Allah sebutkan, innasyaitana lakum adu. Sungguh setan itu musuh yang sangat licik. Dengan berbagai cara ia menjerumuskan manusia agar jauh dari Allah, agar tidak meyakini Allah. Betul, semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada seseorang dengan satu ikhtiar, ia dikayakan, keyakinannya harus tetap bahwa kekayaannya datang dari Allah, sedangkan yang ia lakukan adalah ikhtiar. Dan ikhtiar itu hanya dibolehkan kalau ikhtiar itu logis. Ikhtiar itu masuk akal. Orang agar laku maka didesain dengan baik, misalnya desain penampilannya, kemudian bahasa dari pelayannya dan sebagainya, kemudian juga keadaan tokonya dan sebagainya supaya laku. Ketika laku tetap saja itu betul-betul ikhtiar, namun yang membuat dagangannya laku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua tentu tidak dapat kita katakan bahwa ini dibolehkan, ia mempercayai selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh unsur-unsur pesugihan manakala tidak sesuai dengan ikhtiar, apakah ikhtiar ilmiah atau ikhtiar imaniyah. Ada dua ikhtiar. Kalau ikhtiar ilmiah itu sesuai dengan ilmu pengetahuan. Ya kalau orang mau dagangan laku begini, ada strategi ilmu pengetahuan. Atau ada ikhtiar kedua, yaitu ikhtiar yang bernama munajat, berdoa, sholat, memohon kepada Allah, menghindari dari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Maka disitulah insya Allah dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah, maka ikhtiarnya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda mungkin boleh kaya gara-gara itu, tapi ingat syirik itu sangat-sangat berbahaya gitu Ustaz ya. Dan rezeki tidak hanya uang ya, kesehatan dan sebagainya juga rezeki gitu Ustaz ya. Nah Ustaz, terakhir nih Ustaz, sering terjadi di kampung-kampung seperti saya dulu Ustaz. Saya ingat banget nih, orang tua saya pernah dikasih gini Ustaz. Jadi kayak semacam ya kiai-kiai gitu lah Ustaz di kampung gitu Ustaz. Dia ngasih doa-doa dan surat-surat khusus yang saat itu pun saya mungkin entah itu ada di Al-Quran atau tidak, saya tidak tahu Ustaz pada saat itu ya. Cuma nah, kamu bawa ini di dompet ya, nanti kamu selipin di dompet, nanti bisa enteng jodoh, lalu laris dagangan, segala macam gitu Ustaz. Ada doa-doa tertentu. Nah, apakah ini boleh Ustaz? Ya Mas Asran, kita berarti berbicara tentang apa manfaat dari ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran itu adalah sebagai huda, sebagai petunjuk yang membimbing kita agar kita semakin dekat dengan Allah, semakin menjauhi hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah kita mencari ayat-ayat yang memang ayat-ayat itu menyebutkan. Misalnya Al-Quran adalah syifa, berarti kita jadikan Al-Quran sebagai syifa, yaitu pengobatan. Hanya pengobatan yang dimaksud oleh para ulama adalah pengobatan dari penyakit hati, penyakit tercela, penyakit jiwa. Sedangkan penyakit-penyakit jasmania tentu ada sistem pengobatan yang lain, maka kita gunakan dengan dua, yaitu sistem pengobatan yang sudah berdasarkan ilmu pengetahuan ditambah dengan pengobatan ruqyah. Kalau penyakitnya adalah penyakit yang tidak dapat didiagnosa oleh pengobatan-pengobatan modern. Ayat-ayat Al-Quran kita gunakan betul-betul hanya untuk menambah keberkahan kita, menambah rahmat Allah, menambah pahala kita di sisi Allah. Maka tidak diperkenankan seseorang ya menulis ayat tertentu kemudian diletakkan di saku, diletakkan di gesper misalnya, diikat pinggang dengan tujuan. Kata para ulama, lihat tujuannya. Kalau tujuannya bahwa ayat ini yang membuatnya kebal, ayat ini yang membuatnya aman dari bahaya, ayat ini yang membuatnya tidak terkena musibah, maka berarti keyakinan itulah yang harus diluruskan. Membawa ayat Al-Quran bagus, membaca ayat Al-Quran bagus, memanfaatkan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan peruntukannya bagus, dan dihindari yaitu keyakinan-keyakinan bahwa karena ayat itulah maka aku jadi kaya, karena ayat itulah maka aku jadi enteng jodoh, karena ayat itulah maka daganganku laris. Khawatir itu juga akan menimbulkan kemalasan, kata Nabi. Karena dengan bergantung kepada sesuatu, jadi malaslah seseorang bekerja. Kan aku sudah baca ayat ini, tenang saja. Kan aku sudah baca ayat ini, maka semua yang aku inginkan Allah terpenuhi. Padahal ada satu lagi, yaitu selain dari kita
menjaga Al-Quran ini, maka kita pula menjalankan tuntunan Allah supaya kita mendapatkan kebaikan dunia, kita pula mendapatkan kebaikan akhirat. Amin. Jadi jangan cuma bersandar dengan ayat gitu Ustaz ya, tapi kita juga harus berusaha dan berikhtiar gitu. Karena sudah dikasihkan 2 tangan, 2 kaki, kepala, telinga, mata segala macam. Banyak yang berpikir bahwa kan udah baca pasti bakal sehat tanpa nggak olahraga gitu, tapi nggak jaga makan segala macam. Jadi tetap harus kita ikhtiar begitu.